Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak hebat. Ya, video kali ini Bu Ratna akan memperagakan bagaimana cara mencari luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang. Oke, tapi sebelumnya kalian harus membaca dulu ringkasan materi yang ada di modul ataupun ada di paket PJJ yang nanti akan dikirim. Oke, sekarang kita mulai. Supaya kalian bisa lebih paham, Bu Ratna akan memperagakan beberapa gabungan bangun ruang yang akan kita cari luas permukaannya. Oke, sekarang perhatikan dua bangun ini. Nah, ada gabungan dua bangun, ya. Ini ya, abaikan kardusnya ya. Kalian perhatikan saja bangunnya. Ada dua bangun seperti ini. Nah, bangun yang paling belakang, kemudian bangun yang depan. Jadi ada berapa bangun ini? Ada dua bangun ya, terdiri dari bangun berwarna kuning dan bangun berwarna hijau. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, seperti yang sudah tercatat di paket PJJ, tentukan dulu bangun utamanya yang mana. Jadi ini kalian setelah menentukan, oh itu ada dua bangun, tentukan bangun utamanya yang mana. Ya, bangun utamanya adalah bangun yang besar. Oke, itu ya. Sedangkan yang hijau, yang kuning ini bangun utama. Sedangkan yang hijau ini adalah bangun yang menempel pada bangun utama. Atau istilah IPA-nya bisa kita sebut dia sebagai parasit ya, karena dia menempel. Oke. Nah, sekarang kita akan membongkar atau memisahkan kedua bangun ini. Karena kita diminta untuk mencari luas permukaannya, maka kan kita harus menjumlahkan sisi-sisinya kan. Karena ini dua-duanya berbentuk balok, maka nanti luas permukaannya adalah pulang, petang, langsung, tidur. Atau PL kali 2, PT kali 2, LT juga dikali 2, setelah itu dijumlahkan. Oke, sekarang kita pisahkan ya. Nah, nanti bagian mana saja yang dicari dan bagian mana saja yang akan hilang. Nah, kalau kita pisahkan bangun seperti ini, nah, ternyata bagian bangun yang hijau yang menempel ini, salah satu sisinya adalah lubang, karena dia kan menempel. Nah, berarti yang ini tidak ada luas permukaannya. Jadi permukaannya hanya berapa sisi jadinya? 5. 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5. Yang ini bolong karena dia menempel. Oke. Sedangkan bangun yang utama, nah perhatikan. Bangun yang utama bukan bangun yang utuh lagi. Jadi sisi yang utuh juga hanya tinggal 5. 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5. Yang ini sisinya sudah tidak utuh, bolong karena dipakai untuk menempel bangun yang hijau tadi. Nah, untuk cara mudahnya, kalau kalian nanti kalau pakai bolong-bolong dadak mengurangi kan, caranya berarti harus mengurangi, sesuatunya dikurangi. Berarti nanti kita utuhkan bangun yang utama, ya. Bangun yang utama, bolongnya kan segini ya, atau sepanjang sisi yang ini. Maka karena dia menempel atau karena dia parasit, maka dia harus bertanggung jawab. Yang bolong ini ditempel. Nah, coba kita tempel ya. Tempelnya yang mana? Nah, ini ya. Berarti sisi yang bolong ini luasnya sama dengan sisi yang paling depan. Nah, berarti sisi yang paling depan ini kita gunakan untuk menempel bagian yang bolong. Oke. Kita lepas sisi yang depan ya. Kita lepas sisi paling depan. Nah, kita akan menempelkan. Nah, dia harus bertanggung jawab. Nah, bangun utama ini menjadi bangun yang kembali utuh, yaitu bangun balok yang utuh punya 6 sisi. Sedangkan bangun yang menempel tadi, nah hanya tinggal punya berapa sisi? Hanya tinggal punya 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 2 sisi depan belakang bolong.
Berarti untuk mencari luas permukaannya, ini dicari luas permukaan penuh atau luas permukaan balok penuh. Sedangkan ini hanya dicari sisi yang masih tersisa, yaitu sisi yang ini, kanan kiri ya, dan sisi atas bawah. Kalau kanan kiri berarti nanti apa? Ya, lebar kali tinggi, sedangkan atas bawah berarti panjang kali lebar. Ya, jadi yang sisi yang ini depan belakang bolong karena tadi begini nempelnya. Nah, sehingga yang ini luas permukaan balok utuh, tulang petang langsung tidur dikali 2 semua kemudian ditambah, sedangkan yang ini hanya sisi yang kanan kiri berarti lebar kali tinggi kali 2, terus atas bawah panjang kali lebar kali 2. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba bangun yang kedua ya. Gabungan bangun ruang yang kedua. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi di depannya, kalau sekarang di atasnya. Ya, sama, prinsipnya sama. Tentukan dulu bangun utamanya. Mana bangun utamanya? Ya, bangun utamanya adalah bangun yang di bawah ini. Jadi bangun yang ukurannya lebih besar. Ya, itu kita pakai sebagai bangun utama. Sedangkan bangun yang di atasnya ini, yang berdiri ini kita anggap sebagai parasit atau dia bangun yang menempel. Oke, berarti ini terdiri dari 2 bangun. Yang pertama balok, yang kedua juga balok. Itu ya. Nah, sekarang kita pisahkan kedua bangun ini. Nah, oke, balok pertama dan balok kedua. Yang ini sisinya tinggal 5 karena yang paling bawah digunakan untuk menempel. Jadi sisi bawahnya kan bolong, nggak terhitung. Oke. Sedangkan yang ini sisi yang lengkap juga cuma 5. Sisi atasnya bolong karena dipakai untuk menempel. Nah, sekarang tugasnya parasit berarti apa? Bertanggung jawab untuk kembali supaya sisi yang atas bangun utama ini menjadi utuh kembali. Nah, mana yang dipakai untuk menempel bolongnya? Ya, karena di sini yang menempel bagian bawah, berarti yang kita copot nanti adalah yang bagian atas supaya bangun utama ini menjadi kembali utuh. Gitu ya. Oke, kita copot. Nah, ini ya, dia harus bertanggung jawab. Yang bawah bolong, yang atas juga bolong karena digunakan untuk membuat bangun utama menjadi utuh kembali. Nah, oke, bangun utamanya sudah kembali utuh. Berarti luas permukaan 2 bangun ini atau bangun gabungan ini kita cari dengan cara mencari luas permukaan bangun utama utuh ya. Pulang petang langsung tidur. Panjang kali lebar kali 2, panjang kali tinggi kali 2, lebar kali tinggi kali 2. Ini lengkap. Mencari luas permukaan balok lengkap. Itu ya. Sedangkan bangun yang di atasnya sama-sama balok tapi dia sudah hilang 2. Nah, bagian atas bawah sudah hilang. Berarti yang dicari luas permukaannya hanya bagian yang samping, kanan kiri dan depan belakang. Yang kanan kiri berarti lebar kali tinggi kali 2 karena masih ada lengkap kanan kiri. Yang depan panjang kali tinggi kali 2 karena depan belakang. Yang ini tidak terhitung karena dia sudah dipakai untuk melengkapi bangun utama. Ya, jadi intinya bangun utama itu selalu masih utuh. Utuhnya dari mana? Utuhnya ditukar dari sisi bangun yang nempel. Kalau yang ini tadi ditukar dari sisi depan bangun yang nempel. Kalau yang ini karena nempelnya di atas begini berarti ditukar dari sisi atas bangun yang nempel. Gitu ya. Nah, ini video ini untuk lebih memperjelas dengan peragaan. Nah, kalian tetap harus membaca ringkasan materinya, kemudian coba berlatih soal-soalnya. Pasti bisa. Nanti 3 bangun pun juga akan seperti itu. Tidak
berbeda. Pokoknya tentukan bangun utama harus utuh. Sedangkan bangun yang menempel itu pasti tinggal 4 sisinya. Nah, seperti itu ya. Jadi bangun yang menempel selalu sisinya tinggal 4. Kalau kubus gampang, tinggal 4 kali sisi kali sisi. Tapi kalau balok harus diperhatikan sisi mana yang bolong, sisi mana yang masih ada. Hati-hati ya. Kalau ini kan berarti panjang tinggi sama lebar tinggi. Sedangkan yang ini tadi kan berbeda. Nah, yang ini tadi begini toh. Yang ini tadi lebar tinggi sama panjang lebar. Karena yang atas bawah. Jadi kalau balok harus lebih teliti. Itu ya, sekian penjelasan dari Bu Ratna. Semoga kalian bisa lebih mudah dalam memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, pasti bisa.